ikutan, maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa? Kata setan, gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras. Setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya. Dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain. Dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub. Nggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini nggak ada yang kayak gue.
Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing paling nak ya gitu. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." Pergi, laknat terkutuk, iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Ya berhenti sembahyang pada pulau, pada kodik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot, pakai belangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikin. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita nggak sempurna, sujud kita nggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya nggak kena. Kalau itu bisa kita atasi, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisikin lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah 3, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan. Dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Jika ada satu riwayat walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia. Bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing. Gunanya tahu nggak? Kalau begitu subuh, sudah muazzin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, nah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku. Kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk i'tikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kerakat, kereset. Hadir di majelis taklim, kerakat, kereset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun. Ya perangkap setan itu ya dunia. Dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu. Harta, tahta, wanita. Ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia
dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Toha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena gak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman helap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahil. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya.
Makanya pesan Nabi kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Ngayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takabur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, lihat pesawat terbang, lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga naim. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah. Menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul. Melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan Rasul. Kamu bangun masjid, iya. Berat, jangan. Jangan aja kapok. Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita. Yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka hawiyah. Siapa penghuni neraka hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Artinya
orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka hawiyah. Lalu yang keempat, neraka wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong, sholatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga. Karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan salat. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melalaikan salat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan salatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepasih-pasihnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Tapi kalau sholat sendirian cukup qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka divonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran.
Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Sakor. Siapa penghuni neraka Sakor ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Sakor ditanya, "Ma salakakum fis Sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Hutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen itu sudah punya paspor KTP. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka lah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asli, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Allah jauhkan seluruh keluarga kita dari neraka dan dari azab neraka. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum.